Yang pertama, religius. Bagaimana sebagai pegawai, sebagai manusia menjadi orang yang religius. Diambil dari kata religi. Ada lagu pop, ada lagu rock, ada lagu metal, kemudian ada namanya lagu religi. Karena di situ ada berbau agama. Tentu yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. What is your religion? Apa agamamu? Agama saya adalah Islam. Orangnya namanya Muslim. Bagaimana mewujudkan diri sebagai sosok yang religi? Religi tidak bisa diukur dari baju. Karena kalau religi itu dari baju koko, maka sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab malah pakai jubah. Religi tidak bisa diukur dari casing. Tapi kita selalu memakai adab, sopan santun, tata krama, the local wisdom. Jadi kalau seandainya, kenapalah hari ini pegawai-pegawai pakai baju koko, pakai peci? Itu bukan menunjukkan religi kita, itu hanya begitulah budaya kita. Seandainya saya datang hari ini kemari, mau ceramah Isra Mi'raj, pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai helm. Lalu naik saya ke atas, "Hai guys," "Are you ready to rock?" Itu tidak salah menurut fikih Islam, karena saya menutup aurat. Yang penting tutup pusat sampai lutut, selesai. Tapi secara adat sopan santun itu tidak benar. Andai saya buat begitu, saya yakin Pak Danrem langsung berbisik ke Pak Kepala Kantor, "Ini Ustadz Somad yang asli apa kawi?" Gitu. Nah, itu. Jadi ada batas-batas kepantasan, ada batas-batas kesesuaian. Kebetulan di Aceh, negerinya wali-wali Allah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh ulama-ulama besar, Syekh Muhibbuddin Wali dan lain-lain, Syekh Muhammad Wali. Maka kita pun juga mengikuti sopan santun tata krama itu. Pakai baju koko, pakai kain sarung, itu religi yang kelihatan dari luar. Tapi sesungguhnya religi, sikap beragama dari dalam adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh badan kamu, wala ila suwarukum, tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi mari kita asah sikap religi yang ada di dalam kolbu hati kita itu. Yang tepat itu adalah pakai Q, pakai kop, kolbu. Sedangkan kalbu pakai kap itu artinya mohon maaf anjing. Sekarang banyak orang takut nyebut anjing, sampai-sampai disensor, takut dibully. Jadi ketika seorang muslim meyakini bahwa casing ini hanya sampul saja, dia akan memperbaiki hatinya. Tapi mesti ada keseimbangan juga. Saya tidak pula ingin besok pegawai karyawan datang masuk kantor Senin Selasa, tiba-tiba bajunya juga tak menentu, tak pakai ikat pinggang, keluar tak pakai kaos kaki. Ketika ditanya, "Kenapa kalian begini?" Yang penting kolbu kita, Pak. Nah, ini ceramah Abdul Somad ini menyesatkan ini. Karena kita diajarkan keseimbangan antara zahir dan batin. Makanya ketika kita bercermin doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau sudah kau perbaiki sifat fisik tampilanku, maka perbaiki pula lah batinku, qalbuku. Ini hati ini mesti kita jaga. Cara menjaga hati itu diantaranya adalah dengan ibadah-ibadah kita. Kita kuat itu bukan karena punya jimat, bukan karena punya dukun, bukan karena punya tuyul, bukan karena minta sama hantu setan. Kita kuat karena hubungan kita dengan Allah yang kita bangun sejak sebelum terbit matahari. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, yang besar itu engkau bukan aku. Allahu Akbar. Jabatanku tidak besar. Apa yang ada padaku sekarang tidak besar. Yang besar hanya engkau. Kita angkat kedua tangan, kita katakan Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Kalau aku dipuji-puji, walhamdulillahi katsira. Kalau aku dimuliakan orang, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sekarang aku datang menghadap engkau, wajahtu wajhiya. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda. Sikapku hanifan musliman.
Aku tidak meminta kepada yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Segala yang kulakukan ini hanya untuk engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adakah sekutu, adakah partner, adakah teman selain dia? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kuserahkan semuanya kepada Allah. Jadi awal hari kita itu dibangun dengan sikap religius kepada Allah Subhanahu wa taala.